yang hari ini melakukan pendaftaran di KPU RI. Kembali kita berbincang dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, setelah melakukan pendaftaran, apa yang kemudian bisa dilakukan pasangan ini untuk memaksimalkan momentum pada hari ini? What's next begitu, Mas Adi? Ada cerita lagi bahwa bagi pasangan ini harus segera melakukan kerja-kerja politik ya, karena sebentar lagi kan KPU secara resmi akan mengumumkan kapan kampanye secara terbuka bisa dilakukan. Karena mengingat waktu kampanye itu kan tidak terlampau lama, kurang lebih sekitar 3 bulan, maka ya harus berpacu dengan waktu. Karena kubu penantang, Amin misalnya, termasuk Ganjar dan Mahfud tentu sudah melakukan akselerasi politik ya, melakukan penetrasi dan kerja-kerja politik ke bawah untuk memantapkan dukungan politik mereka ke masyarakat. Oleh karena itu, ya pilpres itu kan soal bagaimana meyakinkan rakyat ya. Ada dua hal biasanya yang selalu dilihat. Pertama dari segi narasi dan gagasan. Narasi penting, gagasan memang penting, tapi tak kalah pentingnya adalah bagaimana kerja-kerja lapangan supaya masyarakat itu paham dengan apa yang akan mereka lakukan. Andai terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia untuk 5 tahun mendatang, itu penting, Mas. Karena rakyat kita kalau mau jujur sebenarnya secara umum itu kan ada jarak yang kemudian tidak bisa menjangkau apa sebenarnya yang akan diperbuat oleh para calon pemimpin ini. Oleh karena itu, door to door campaigns baik dilakukan secara langsung oleh calon ataupun melalui tim sukses, tim pemenangan dan para relawan adalah sebagai upaya untuk melakukan upaya-upaya dialogis ya kepada masyarakat. Pertama, untuk menerjemahkan soal visi misi dan harapan besar dari seorang calon kepada pemilih. Yang kedua tentu pada saat yang bersamaan para tim sukses dan relawan dan para calon itu bisa menyerap apa sebenarnya keinginan-keinginan masyarakat yang secara umum diinginkan. Kalau kita mengacu pada angka-angka survei misalnya, yang paling diinginkan secara umum, secara utama oleh masyarakat terhadap calon presiden itu kan soal bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses terhadap pekerjaan. Yang awalnya nganggur bisa nganggur. Yang kedua soal kesejahteraan. Kalau per hari ini misalnya kesejahteraannya tidak oke, tentu setelah ada pergantian musim pemimpin, maka kesejahteraan mereka itu bisa dirawat. Hal-hal yang semacam ini ya saya kira memang menjadi dua hal yang mesti dilakukan oleh masing-masing calon ini supaya untuk meyakinkan pemilih, mematangkan konsolidasi di bawah, dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat yang selama ini memang tidak terlampau aware dan peduli dengan persoalan-persoalan visi misi dan politik, secara perlahan juga akan engage ya, dan mereka akan datang ke TPS memilih pemimpin karena didasarkan atas dasar rasionalitas bukan karena atas pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.